perkenalkan, nama saya Katarina Rea, NIM F4301201335. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2020. Saya mengajar di SDN 57 Pakatan, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak. Adapun materi yang saya tampilkan atau saya ajarkan dalam video UKIN ini, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6 di kelas 4 semester 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Lili bawa temannya ke dalam doa. Kita berdoa, kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tetap berdiri. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Lili bawa temannya, pimpin. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Lili. Silakan duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Harus hadir ya. Sebelum kita mengirim pertanyaan kita ini, kalian harus duduk yang manis, duduk yang rapi, agar materi yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami. Siapa di antara kalian yang tahu lambang negara kita? Saya dulu. Apa lambang negara kita? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Bagus. Untuk pembelajaran kita hari ini kita lanjutkan. Itu tema 4 itu berbagai pekerjaan. Subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Ini pembelajaran kita pagi hari ini. Adapun tujuannya, yang pertama itu dengan mengamati gambar tentang perilaku siswa di sekolah. Di slide PowerPoint, siswa dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila dengan tepat. Yang kedua, dengan penugasan, siswa dapat memilih 3 contoh sikap yang baik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu dengan penugasan, siswa dapat menemukan 3 contoh sikap yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Terus yang keempat, setelah berdiskusi secara kelompok, nanti kalian Ibu bagi 2 kelompok ya. Setelah berdiskusi secara kelompok, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila dengan benar. 5 itu dengan mengamati cerita tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Di slide PowerPoint, siswa mampu menilai komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi secara terperinci. Yang keenam, setelah mengamati cerita tentang dongeng tupai dan ikan gabus di slide PowerPoint, siswa mampu menyajikan penilaian komentar tentang pesan moral berdasarkan pendapat pribadi secara terperinci. Yang ketujuh, dengan tanya jawab, siswa mampu membedakan pesan moral secara yang disampaikan secara tersirat implisit dan tersurat eksplisit dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang materinya. Materi pembelajaran yang pertama, Rin baca.
baca. 3. Contoh sikap tidak baik yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu contoh sikap tidak baik yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, Nicholas, baca. 4. Menilai pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerita. Iya, yang keempat itu menilai pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, yang kelima, Lisa. 5. Membedakan pesan moral yang disampaikan secara tersirat implisit dan tersurat eksplisit. Iya, yang kelima itu membedakan pesan moral yang disampaikan secara tersirat, implisit dan tersurat eksplisit. Nah, kegiatan kita yang pertama itu mengamati gambar contoh sikap yang baik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Nih, ini contoh dari sikap baik terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ini apa contohnya? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Contoh yang lain? Menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain. Yang keempat, Membantu teman yang menjatuh. yang ketiga, Belajar. yang ketiga, yang keempat itu rajin belajar. Ya, menghargai karya orang lain misalnya, contohnya apa Ririn? Memberikan jempol. Iya, memberikan jempol, bagus. Misalnya kalau kita sedang melihat karya orang lain, contohnya menggambar, melukis, membuat kerajinan tangan lainnya seperti ini, misalnya bunga, ini membuat bunga. Ini apa ini? Bunga cara dengan teknik menempel. Oh, bagus sebenarnya. Terus yang ketiga itu membantu teman yang terjatuh dari sepeda itu dengan cara menolong. Yang pertama itu, yang kedua misalnya apa lagi? Menolong teman yang sedang kesusahan, kena bencana dan lain sebagainya. Yang keempat itu rajin belajar. Rajin belajar tak kalian? Rajin. Rajin. Ibu yakin anak kelas 4 semuanya rajin belajar, itu yang baiknya. Jadi ini contoh sikap baik terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Ini udah jelas? Ada yang bertanya? Ada, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan bertanya. Apa yang dimaksud dengan sikap baik? Apa yang dimaksud dengan sikap baik? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Iya, silakan Ririn jawab pertanyaan Feby. Sikap baik adalah perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Iya. Sikap yang baik itu sikap yang terkandung dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini contoh sikap yang baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang contoh sikap dari sikap yang tidak baik yang terkait nilai-nilai Pancasila. Yang pertama apa? Mengejek teman. Mengejek teman itu perbuatan tidak baik. Tidak baik. Bagus tak mengejek teman? Tidak. Tidak baik ya. Yang kedua, Mencontek. mencontek. Untuk kelas 4, ada yang suka mencontek? Tidak. Tidak ada, bagus ya. Jangan diterapkan. Ini lebih baik kita kerja sendiri, lebih baik, lebih puas dengan nilai sendiri. Yang ketiga, Berkelahi. berkelahi. Ini baik atau tidak baik? Tidak. Ya, ini contoh tidak baik berkelahi. Seharusnya kita berteman. Terus yang keempat, Bolos sekolah. bolos sekolah. Ini juga perbuatan yang tidak baik. Seharusnya kita rajin ke sekolah supaya kita pintar dan mendapatkan hasil yang baik atau nilai yang baik. Ini contoh sikap yang tidak baik. Gimana dari materi kita sudah jelas? Sudah. Ada yang bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan Apa yang Gali. dimaksud dengan sikap tidak baik? Apa yang dimaksud dengan sikap baik? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Iya, silakan. Margareta Dara jawab Sikap tidak pertanyaan baik baik. adalah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan bertentangan. Iya. Jadi contoh sikap yang tidak baik itu atau pengertiannya itu nilai-nilai yang tidak terkandung dalam Pancasila dan juga bertentangan ya dalam kehidupan sehari itu tidak bisa diterapkan. Ada lagi yang bertanya? Tidak. Ya, kalau tidak jelas, untuk bagikan LKPD-nya nanti
gambar 2, gambar 3, dan gambar 5. Kesimpulan dari gambar-gambar tersebut: 1. Sikap baik adalah perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. 2. Sikap tidak baik adalah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan bertentangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Masih ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, nah ini nanti dikerjakan secara pribadi. Ibu bagikan di belakangnya ya. Ini tugasnya, tulis. Ada gambarnya di sini kan. Kalian bedakan gambar mana yang baik, 3 mana gambar yang tidak baik. Tugasnya di situ kalian memilih atau menemukan gambar yang baik. Itu sebanyak 3, terus gambar yang tidak baik. Sudah? Mulai? Belum. Cukup. Kita hadirin. Perkenalkan, nama saya Rini Arianti. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. 1. Gambar yang baik: menghargai orang lain, menghargai karya orang lain, rajin belajar. 2. Gambar yang tidak baik: mengejek teman, mencontek, dan berkelahi. Sekian dari saya, terima kasih. Ready. Berakhir. Perkenalkan, nama saya Preti Sinta. Saya akan mempresentasikan hasil saya sendiri. Gambar yang baik adalah menghormati orang lain. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga, rajin belajar. Gambar yang tidak baik adalah mengejek teman, mencontek, berkelahi. Sekian dari saya. Ya, masih sama? Masih. Atau belum kita masuk ke materi lain, silakan berdiri. Kita tepuk semangat, biar lebih semangat. Semangat, tepuk semangat. Silakan duduk. Siapa yang bisa menunjukkan pelajaran kita yang pertama ini? Belajar apa? Contoh. Contoh sikap baik dan tidak baik. Ya, kita mempelajari contoh sikap yang baik dan tidak baik. Contoh sikap baik tadi apa? Yang pertama, Berteman. berteman. Apalagi? Ayo. Duduk dengan Duduk dengan tertib. tertib. Cara Menghargai agama orang lain. menghargai agama orang lain. Apalagi? Selalu belajar. Dia selalu belajar dengan giat. Itu contoh yang baik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Nah sekarang contoh yang tidak baik, Mengejek orang lain. mengejek orang lain. Apalagi? Mencontek. Bolos sekolah. Berkelahi. Berkelahi. Ya, itu contoh yang tidak baik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh yang baik, ya. Contoh yang tidak baik itu tidak usah diterapkan. Kita ambil yang baiknya saja. Ini pembelajaran kita yang pertama. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita yang kedua. Sekarang kalian mengamati gambar yang kedua. Ini gambar apa? Tupai. Kemana tupai? Tenang. Nah, Di hutan. nah, ini tupai. Ini gambar apa? Ikan gabus. Kalau ikan gabus hidupnya di mana? Di air. Pernah lihatnya? Tenang. Ya, ini tupai dan ikan gabus.
Pernah nggak kalian mendengar cerita atau dongeng tentang tupai dan ikan gabus? Tidak. Tapi belum pernah ya? Belum. Kalau belum pernah, kita akan menyaksikan itu dongeng tupai dan ikan gabus. Kalian simak. Nanti ada tugasnya ya. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku, ucap si tupai kepada si ikan gabus. Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai, jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh. Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku, ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu, tawaran si tupai kepada si ikan gabus. Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku? Tanya si ikan gabus. Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi, jawab si tupai dengan meyakinkannya. Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu, ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu, jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa, ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. Dengan cara ini, aku akan bertahan hidup di lautan lepas, pikir si tupai. Tidak lama, buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangganya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh.
Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian, ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu, Gabus. Cepatlah kau makan sahabatku, kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih, oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh, tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turun senang, dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, "Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan, tupai," kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Selesai. Hikmah dari kisah ini adalah apabila kita sudah berjanji kepada seseorang, haruslah ditepati walaupun berat rintangan yang akan dihadapinya. Ya, gimana? Sudah mengamatinya? Sudah. Apa ceritanya? Tentang satu tupai dan ikan gabus. Itu persahabatan tupai dan ikan gabus. Ini cerita tentang persahabatan tupai dan ikan gabus. Ya. Sudah diamati tadi? Sudah. Kalau sudah, nanti ada tugasnya di LKPD 2. Ini Ibu bagikan. Ini dikerjakan secara berkelompok. Silakan dikerjakan secara kelompok. Sudah, Bu. Sudah, ya. Kalau sudah, nanti kalian maju ke depan secara berkelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Untuk kelompok 1 silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, apa pesan moral yang terdapat pada cerita tupai dan ikan gabus yang di pesan moral secara tersirat adalah pesan yang dijabarkan secara jelas melalui kata-kata dalam sebuah cerita. 2. Pesan moral yang terdapat pada cerita termasuk ke dalam pesan moral secara tersirat atau tersurat berbagai alasan. Berikanlah alasanmu. Apa
dari kelompok 2 kami presentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1 itu apa pesan moral yang terdapat pada cerita tupai dan ikan gabus? Jawabannya, apabila kita sudah berjanji kepada seseorang harus ditepati walau berat rintangannya yang akan dihadapi. Pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut ke dalam pesan moral secara tersirat atau tersurat, berikanlah alasanmu. Apa itu pesan moral? Pesan moral adalah pesan moral dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat perintah, saran atau himbauan. 3. Pesan moral secara tersirat adalah pesan moral bisa disampaikan secara tersirat, implisit maupun tersurat, implisit di dalam sebuah cerita. 2. Pesan moral secara tersurat adalah pesan yang tidak dijabarkan secara jelas melalui kata-kata tertulis dalam sebuah cerita. Sekian dari hasil prestasi kami dari kelompok kami. Terima kasih. Apa lagi pesan moral cerita tupai dan ikan gabus? Pesan moralnya? Pesan yang dijabarkan secara jelas melalui kata-kata dalam sebuah cerita. Iya, ada lagi? Apabila kita sedang berjanji kepada seorang haruslah ditepati walau berat rintangan yang akan dihadapi. Iya, bagus. Jadi pesan moral dongeng tupai dan ikan gabus itu, apabila kita sudah berjanji kepada seseorang haruslah ditepati walaupun berat rintangan yang akan dihadapi. Kalau kita berjanji itu harus ditepati ya. Misalnya dengan sahabat, dengan orang tua atau dengan keluarga. Itu pesan moralnya. Di sini kan ada wataknya, tupai, ikan gabus, dan hiu. Yang utama itu yang dua ya, tupai dan ikan gabus. Kalau watak tupai itu gimana? Baik hati. Baik hati, Mengapa? mau menolong ikan Iya, gabus. mau menolong ikan gabus yang sedang sakit. Apalagi? Ia rela masuk ke dalam tubuh ikan paus demi mengambil hati ikan paus. Iya. Dia rela masuk ke dalam Perut ikan hiu. perut ikan hiu untuk mengambil hati ikan hiu untuk sahabatnya ikan gabus. Kalau ikan gabus gimana wataknya? Sangat manja, Sangat manja dan suka merepotkan. dan merepotkan temannya. Tapi dia juga berkata, kalau nanti ke depannya si tupai memerlukan bantuannya, dia akan membantu karena si tupai ini sangat baik. Tapi dengan ikan gabus yang mau menolong nanti akan dibalas juga oleh ikan gabus. Ya. Nah, ini pesan moral dibaca di sini, pesan moral Lisa. Pesan moral adalah secara tersirat, implisit adalah pesan yang secara jelas dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah tulisan. Iya. Itu pesan moral secara tersirat. Kalau pesan moral yang di atas itu, pesan moral adalah pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Kalau kita ini tadi kan sudah mengamati gambar atau dongeng supaya ikan gabus itu berarti kita pembaca ya, yang mengamati. Kalau pengarang ini berarti yang mengarang cerita ini ya. Gitu. Pesan moral secara tersirat, baca Nicholas. Pesan moral secara tersurat implisit adalah pesan yang dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah karya. Ya, itu pesan moral secara tersurat. Kalau pesan moral secara tersirat implisit adalah pesan yang secara jelas dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah tulisan, seperti
seperti pesan moral yang ada di dongeng tupai dan ikan gabus tadi itu kan pesan moral secara tertulis, sudah dituliskan ya. Tapi kalau pesan moral secara tersurat itu eksplisit adalah pesan yang dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah karya, dia hanya tersurat, tidak dituliskan seperti yang tadi. Bagaimana, ada yang bertanya? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Sudah. Kalau sudah jelas, dibagikan. Ini soal evaluasi, ini dikerjakan secara individu. Nah, silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Semua. Kalau sudah, kita bahas evaluasinya, soal evaluasinya. Yang pertama itu dibaca ini, nomor 1. Yang lain simak. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap baik sesuai nilai-nilai Pancasila adalah A. Gambar 1 dan gambar 2, B. Gambar 1 dan gambar 3, C. Gambar 2 dan gambar 4, D. Gambar 3 dan gambar 4. Iya, gambar berapa? A. A. 1 dan 2. 1 dan 2. 1 itu gambar apa? Menyumbangkan kepada nenek yang tidak mampu. Iya, itu menyumbangkan dalam bentuk duit, makanan, dan lain sebagainya. Untuk orang yang tidak mampu. Gambar 2-nya? Membaca bersama. Iya, membaca bersama. Itu contoh yang sikap yang baik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Nomor 2 kali baca. Amati gambar berikut. Bunyi sila Pancasila dengan lambang seperti gambar di atas adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bangsa dan rakyat Indonesia. Itu gambar apa? Beringin. Pohon beringin. Itu gambar simbol sila keberapa? Ketiga. Yang Persatuan berbunyi, Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Sekarang lanjut nomor 4. Nicholas, baca Nicholas nomor 4. Seseorang belajar menggunakan produk buatan lokal di lingkungan sekolah merupakan perwujudan dari sikap yang terkandung dalam sila Pancasila. A. Kedua, B. Ketiga, C. Keempat, D. Kelima. Jawabannya? Ketiga. Ketiga. Soalnya apa soalnya? Jawabannya apa tuh? Dibaca. Ketiganya. Iya, bacanya apa? Pelajar menggunakan produk buatan lokal di lingkungan sekolah merupakan perwujudan dari sikap yang terkandung dalam Pancasila sila. Sila berapa? Ketiga. 3. Yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ya. Betul. Sudah selesai? Selesai kursinya? Sudah dikumpulkan.
kalian sudah pahami? Apa yang kalian sudah pahami? Benar-benar kalian pahami? Pak? Dongeng tupai dan ikan gabus. Iya, dongeng ikan gabus. Apa lagi? Yang sudah dipahami. Kata kelompok 1 tadi cerita atau dongeng tupai dan ikan gabus yang sudah dipahami. Kalau yang belum dipahami, apa? Pesan moral. Pesan moralnya yang belum diketahui, ya, misalnya kita belum paham. Nah, nanti kalian belajar lagi. Itu untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Yang menyimpulkannya dari awal. Pertama, kita belajar apa? Tentang sikap baik dan tidak baik. Sikap baik dan tidak baik. Yang kedua, Tentang pesan moral. ya, pesan moral dalam dongeng. Jadi kita menyimpulkan sudah bersama. Yang pertama itu kita belajar tentang sikap yang baik yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu misalnya duduk dengan tertib, berteman, belajar bersama, rajin berteman dan sebagainya. Nah sekarang gantian contoh yang tidak baik. Apa? Mengejek teman. Mengejek teman, apa lagi? Menyontek. Nyontek, Berkelahi. Sekolah. Ya. Mencuri. Dan lain sebagainya. Itu contoh yang tidak baik. Yang perlu diterapkan itu contoh yang mana? Contoh yang baik. Iya, yang Tertib. diterapkan. Duduk dengan tertib. Iya, Pak Pilih. Jadi contoh sikap yang baik itu yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak baik itu tidak usah diterapkan. Terus kita belajar tentang dongeng. Dongeng itu Tupai baik dan dan ikan gabus. gabus. Pesan moralnya dari itu, kalau kita sudah berjanji dengan sahabat kita harus ditepati, jangan diingkari ya. Untuk nanti ini pembelajaran untuk kita. Seandainya nanti kita mengalami seperti itu, kalau kita sudah berjanji harus ditepati. Apapun rintangannya, itu pokoknya kita hari ini. Dimana pokoknya kita sudah selesai, nah kita akan pulang. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Silakan ini bawa temannya ke dalam doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu untuk pembelajaran berikutnya untuk minggu depan ya. Nah, selesai.